Amerika Serikat bukan lagi kotak pengaman. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Belum lama ini, banyak teman-teman mulai bertanya dan memperhatikan satu hal, yaitu semakin banyak negara-negara di dunia mulai mengurangi atau bahkan melepaskan ketergantungan mereka kepada dolar Amerika Serikat. Nilai surat utang Amerika Serikat yang dipegang China susut di bawah 1 triliun untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Hal ini terjadi di tengah kenaikan suku bunga yang membuat surat utang pemerintah Amerika Serikat menjadi kurang menarik lagi bagi dunia. China yang dulunya memiliki obligasi Amerika Serikat terbesar di dunia terus mengurangi kepemilikannya. Aksi China melepas surat utang Amerika Serikat sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Amerika Serikat mengobarkan perang dagang saat Presiden Donald Trump. Sejak saat itu, kepemilikan Treasury China terus mengalami penurunan. Apa sebenarnya sinyal yang mau disampaikan terhadap pengurangan surat utang Amerika Serikat ini? Hari ini, Rusia dan Iran telah mencapai kesepakatan perdagangan luar negeri antara kedua negara secara resmi akan melepaskan penyelesaian dalam dolar Amerika Serikat. Indikator penting lainnya adalah China, di mana semua transaksi komoditas akan diselesaikan dalam mata uang RMB. Dunia luar telah juga melihat China terus-menerus mengurangi kepemilikannya di utang nasional Amerika Serikat. Departemen Keuangan Amerika Serikat baru-baru ini merilis laporan arus modal internasional pada Mei tahun ini, di mana data kepemilikan obligasi Amerika Serikat telah menarik banyak perhatian dari dunia luar. Pada Mei yang lalu, kepemilikan China atas utang Amerika Serikat turun 22,6 miliar dari bulan sebelumnya, menyusut di bawah 1 triliun dolar untuk pertama kalinya dalam 12 tahun menjadi 980,8 miliar dolar. Jepang sebagai negara pemegang utang Amerika Serikat terbesar saat ini juga mulai mengurangi kepemilikannya selama 3 bulan berturut-turut, mencapai rekor terendah sejak tahun 2020. Hanya negara di urutan ketiga, Inggris, yang masih meningkatkan utang Amerika Serikat. Inggris memang saudara yang cukup setia dan berbakti kepada abangnya Paman Sam. Kenaikan suku bunga The Fed yang diakibatkan oleh inflasi besar-besaran diyakini sebagai alasan utama mengapa surat utang Amerika Serikat kehilangan daya tariknya bagi dunia. Media CNBC percaya bahwa negeri Panda sedang berusaha mendiversifikasi portfolio utang luar negeri dan cadangan devisanya, yang juga merupakan salah satu alasan utama untuk mengurangi kepemilikannya atas US Treasuries. Tentu saja ada banyak alasan bagi China untuk mengurangi kepemilikannya atas utang Amerika. Setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina, Amerika Serikat bersama dengan sekutu baratnya menyita semua cadangan devisa Rusia sebesar 300 miliar dolar dan bahkan memblokir saluran Rusia untuk membayar utang luar negerinya secara paksa, sehingga menyebabkan masalah default negara Rusia dan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi Rusia. Ini adalah fakta dan juga pelajaran pahit bagi dunia, terutama karena ancaman terhadap cadangan devisa China yang sangat besar. Di masa lalu, banyak negara di dunia percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan berani bertindak seperti preman atau mendiskreditkan kepercayaan dunia terhadap surat utang atau cadangan devisa dolar yang dipegang oleh negara lain. Namun, ternyata dalam menghadapi kepentingan hegemoniknya sendiri, semuanya hanya angan-angan belaka. Washington tidak lagi peduli dengan kredit jangka panjang, namun secara langsung merampoknya. Artinya, sarana yang mereka gunakan untuk menjarah Rusia pasti juga akan digunakan terhadap negara-negara di seluruh dunia di masa depan. Amerika Serikat menggunakan perang Rusia-Ukraina untuk membekukan dan menyita semua properti nasional Rusia, yang memberi peringatan kepada semua negara di dunia bahwa Amerika Serikat bukan lagi kotak pengaman seperti dulunya. Memang sangat disayangkan, Amerika Serikat bukan lagi negara yang menepati janjinya, yang pernah menjadi favorit banyak orang di dunia. Amerika Serikat telah berubah. Suatu hari, bila Paman Sam dalam situasi hati yang buruk dan tidak menyukai Anda, Paman Sam akan mencari alasan untuk merampok semua aset Anda yang ada di Amerika Serikat atau sekutunya.
Tidak ada keraguan bahwa China sedang membuat persiapan. Media Amerika Serikat sendiri merilis pesan bahwa China sedang berjaga-jaga terhadap pertikaian yang berkemungkinan terjadi antara Amerika Serikat dan China di masa depan. Misalnya, Menteri Keuangan Janet Yellen meminta Korea Selatan saat kunjungannya ke perusahaan raksasa teknologi LG di Seoul, bahwa sekutu yang dapat dipercaya seperti Korea Selatan harus mengurangi perdagangan dengan China dan ketergantungannya pada pasar dan rantai pasokan China. Dengan kata lain, Janet Yellen meminta untuk membagi pasar global menjadi pasar negara demokrasi dan pasar non-demokrasi, dan kemudian mengharuskan semua negara sekutunya memisahkan diri dari China. Kesimpulannya, Amerika Serikat masih menggunakan mentalitas era Perang Dingin yang sudah ketinggalan zaman di abad 21. Akhir dari pemikiran semacam ini sebenarnya adalah terang-terangan melawan China. Apakah berlutut di depan Amerika Serikat dan dijarah oleh Washington dan Wall Street, sehingga dihadiahi gelar negara demokratis? Atau sebaliknya, bersikeras berjuang untuk mandiri dan menjadi anggota negara non-demokratis ditindas dan ditekan oleh Amerika Serikat? Fakta menunjukkan setelah Amerika Serikat mengumumkan berbagai sanksi terhadap Rusia, semakin banyak politikus di Washington mulai membahas tindakan serupa terhadap China, berusaha segala macam cara untuk menghancurkan ekonomi China. Semua pembuat kebijakan Amerika ini sudah mulai berkonspirasi, dan tentu saja China maupun negara lainnya harus mulai berhati-hati. Ketika Washington masih tenggelam dan masih terbuai dalam kekuatan tongkat besar dolarnya, ada netizen yang bertanya-tanya, apakah ada orang yang memikirkan pertanyaan seperti ini? Ketika banyak negara lain di dunia mulai bertindak untuk menghilangkan ketergantungan pada dolar, dolar yang telah menumpuk akibat pencetakan semaunya, apakah masih dapat mendukung dasar hegemoni Paman Sam hari ini? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!